raja selamanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus raja segalanya. Engkau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus raja segalanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Jesus, your will be done. Oh, yeah. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu.
Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kehadapan Tuhan. Kalau pagi hari ini setiap kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita mau naikkan syukur kehadapan Tuhan untuk semua kasih-Nya, untuk semua berkat-Nya, untuk seluruh pertolongan Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Engkau Tuhan kami terlebih besar dari segala permasalahan kami. Kami mau pandang Engkau Tuhan. Engkau yang lebih besar dari segala hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada dalam kami. Yesus yang besar ada dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus yang besar itu boleh ada dalam hidup kami. Kami sungguh sangat mengucap syukur. Engkau Tuhan yang senantiasa mau menolong kami, berkenan menuntun kami, sehingga kami boleh masuk pada kesempurnaan pada nantinya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan, dunia yang semakin jahat ini Tuhan, kami tahu kami punya Yesus yang besar dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau sambut ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang besar itu. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Jangan kita khawatir, sebab Dia yang pelihara kita, haleluya. Praise God. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Oh, haleluya. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya. Engkau yang pelihara kami Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Praise God. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau baik. Engkau yang pelihara kami sempurna. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia pribadi yang baik, Tuhan kita. Dia yang pelihara kita di segala situasi hidup kita, di saat senang maupun susah. Dia selalu pelihara kita. Oh haleluya. Dia peliharaku, Dia pelihara.
Ibu kita pujikan pujian ini. Dia pelihara. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Telah banyak kali Tuhan buktikan dalam hidup kita, Dia sungguh memelihara kita. Tidak perlu kita ragukan lagi Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, pandang kepada Yesus. Dia yang pelihara kita sempurna. Ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya. Oh, Dia pelihara. Dia peliharaku. Dia pelihara. Dia pelihara. Yesus mau dan Yesus mampu pelihara Bapak Ibu Saudara. Oh Tuhan. Bapak Ibu yang terbaring di pembaringan karena sakit penyakit, percaya Tuhan pelihara Bapak Ibu Saudara. Yesus pelihara kita semua. Oh, Dia pelihara, Dia pelihara. Dia pelihara. Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Di senang atau susah. Waktu berikutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Ya. Sebelum kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, serta oleh cinta kasih karunia dari Tuhan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami di dunia ini sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua. Kami mengucap syukur pada kesempatan yang indah ini, kami masih beroleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan untuk kami beribadah bersama-sama. Walaupun Tuhan kami tidak bertatap muka, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu menyatukan kami. Urapi kami, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, sehingga kami semua Tuhan boleh bersuka cita, terutama di dalam belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, Tuhan juga memberikan pertolongan kepada kami di saat-saat seperti ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu dan kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini saya mengajak seluruh jemaat yang ada di rumah ya, untuk kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan terutama yang terpenting adalah mempraktekannya atau melakukannya. Tidak seorang pun di muka bumi ini yang tidak pernah mengalami masalah. Ya. Pasti semua pernah mengalami. Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam perekonomian atau pekerjaan, masalah dalam nikah, ya juga masalah sakit penyakit, dan masih banyak lagi lainnya kalau kita daftar satu persatu. Saya akan bersaksi sedikit tentang masalah sakit penyakit ini ya yang saya alami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ini mempunyai beberapa prestasi ya, tapi prestasi yang tidak bisa dibanggakan, yang tidak patut untuk dibanggakan. Biasanya orang mempunyai prestasi yang bisa dibanggakan, ya. Misalnya juara matematika, juara melukis, juara menyanyi, atau juara dalam bidang olahraga, ya pasti bangga dengan semuanya itu. Apa prestasi saya yang tidak bisa dibanggakan itu? Ya, prestasi itu di dalam kesehatan, bidang kesehatan. Saya pernah mengalami gula darah itu sampai mencapai 400, angka 400, ya normalnya kan 100. Tekanan darah rekornya 237, strip 123. Kolesterol pernah mencapai 1100. Trigliserid pernah sampai tidak bisa terbaca dari hasil labnya ya. Kreatinin 15, normalnya 1,2. Karena kreatinin yang tinggi ini saya harus cuci darah ya atau hemodialisa HD. Itu karena mengalami gagal ginjal. Ya. Karena cuci darah ini ya ada potensi tertular hepatitis C ya, dan memang benar tahun 2018 saya didiagnosa terserang hepatitis C. Saya pergi ke 2 orang dokter spesialis dan didiagnosa terserang hepatitis C. Kalau tidak diobati, ya dokter tersebut menyatakan akan menyebabkan sirosis hati, ya, dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan kanker hati. Ya. Tapi dokter menyatakan, Pak, obatnya ini belum ada, ya, harus menunggu tahun depan. Kami berusaha ya minta tolong untuk memberikan obat itu kepada famili yang ada di luar negeri ya. Ada yang di Singapura, ada yang di Australia. Tapi mereka juga tidak menemukan obat tersebut. Ya. 1 pak obat itu konon harganya puluhan juta untuk 1 bulan ya. Dan saya perlu 3 pak untuk 3 bulan berturut-turut ya, tidak boleh terputus. Tapi puji Tuhan, kami sempat berkenalan dengan seorang ibu ya yang mengalami hal yang sama, dan ibu itu menyarankan untuk mencoba ke rumah sakit daerah ya untuk mendapatkan obat itu, rumah sakit pemerintah. Dan benar di rumah sakit pemerintah daerah obat itu masih ada. Dokternya bisa tidak mengetahui. Memang di obat itu ada stiker yang menyatakan bahwa obat ini didatangkan atau diimport oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Dan genap 3 bulan setelah selesai saya minum obat itu, ya, mendapat kabar lagi bahwa obat itu sudah tidak ada, harus menunggu tahun berikutnya. Ya. Dan setelah 3 bulan minum obat itu berturut-turut, dicek di laboratorium, hasilnya negatif.
ya, virus sudah tidak terdeteksi lagi. Tanggal 24 Maret 2021 saya terserang COVID-19 ya. Seperti yang sudah pernah saya saksikan, saya dan istri harus opnam di rumah sakit selama 25 hari untuk menunggu hasil negatif ya. Setelah keluar dari rumah sakit, saya disarankan atau diharuskan untuk check up jantung ke dokter spesialis. Biasanya kami ke dokter A, ya. Sekarang kami coba ke dokter B sebagai opsi. Ya, atas saran istri saya juga menyetujui. Di dokter B ini, setelah jantung saya diperiksa ulang, ya, saya disarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dengan kateter ke dokter C, dan harus sesegera mungkin, ya, secepat mungkin. Saya harus opnam lagi 2 hari di rumah sakit untuk melakukan tindakan kateter. Hati saya saat itu nggak suka ya, ada satu perasaan nggak suka. Sejak saran itu saya terima, sampai malam menjelang kateter saya mohon kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh Tuhan batalkan, ya dibatalkan. Tetapi Tuhan tidak menjawab doa saya itu. Ya. Hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 saya berada di atas meja operasi. Di tengah-tengah tindakan operasi itu, ya, saya diberitahu oleh dokter C itu bahwa salah satu pembuluh darah di jantung bagian kiri mengalami penyempitan 90%. Dan saat itu juga harus dipasang ring. Saya masih sadar ya, karena hanya dibius lokal di tangan kanan saya. Tanggal 4 Juli 2021 saya keluar dari rumah sakit. Ya. Awalnya saya belum merasakan adanya perbedaan antara sebelum pasang ring dengan sesudahnya. Esok harinya baru saya bisa merasakan perbedaan itu. Ternyata selama 6 tahun sejak pertama saya divonis cuci darah, saya mengalami beberapa hal yang setiap saya tanyakan kepada dokter yang merawat saya, yang menangin saya, selalu mendapat jawaban, ya begitulah bawaan orang cuci darah, ada kelemahan-kelemahan seperti itu. Ya. Apa yang saya alami atau kelemahan yang saya alami? Kalau naik turun tangga, saya harus berhenti sejenak untuk ambil nafas. Saat mandi menggosok badan, setelah itu juga harus ambil nafas. Jalan jauh sedikit harus ambil nafas. Ya. Dan tidur hanya kadang-kadang bisa nyenyak, sering kali terjaga dan saya harus ambil nafas. Ya. Setelah makan seringkali mual, ya, bahkan muntah. Duduk terlalu lama, udara panas juga membuat tubuh saya ini enggak nyaman. Ya. Badan saya sangat mudah lelah dan sepertinya tidak bertenaga. Ya. Tapi setelah pemasangan ring, semua berubah. Ya. Walaupun tetap harus dijaga dan hati-hati, tapi saya merasa lebih leluasa di dalam beraktivitas saat ini. Saya tidak menyadari bahwa selama ini itu adalah gangguan dari jantung. Ya. Waktu saya ditanya dokter, apa pernah nyeri di bagian dada? Tidak. Apa pernah atau seringkali berdebar-debar di jantung? Juga tidak. Jadi saya tidak mengalami hal-hal seperti itu. Tapi gangguannya seperti yang saya sebutkan tadi, ya, sangat mengganggu. Nah, justru melalui semuanya itu, saya merasakan cinta kasih Tuhan Yesus begitu besar dalam hidup saya. Tangan Tuhan yang penuh kasih itu tidak pernah melepaskan saya. Dia selalu ada dalam setiap kesesakan saya. Walaupun awalnya saya tidak menyadari dan memahami, ya, dan dalam hati ini
sungguh seperti ada suatu beban, ya, ada penderitaan. Tapi puji Tuhan, ya, seperti lirik yang ada dalam lagu Indah Rencanamu, Tuhan Yesus sangat mengasihi kehidupan kita masing-masing. Ya, saya percaya itu. Tidak pernah sia-sia apa yang saya ucapkan, ya, seperti yang saya saksikan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembala yang baik, ya. Dia adalah gembala agung yang maha baik. Dalam setiap doa pagi saya ucapkan itu, ya, dan saya imani. Juga Matius 16 ayat 18, ya. Ayat ini memang kalau kita baca sekilas, ya, sepertinya memiliki sedikit arti. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ya, tentunya dengan pimpinan Roh Kudus, ada pesan dan penghiburan yang kuat di dalam ayat ini, ya, yang menimbulkan iman yang kuat pula. Ya. Banyak pakar Alkitab yang menyatakan bahwa Matius 16 ayat 18 ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika berada di kaki Gunung Hermon, ya, gunung yang tertinggi di wilayah Israel dengan ketinggian 2.700 meter. Ya. Ada di daerah Kaisaria Filipi. Ya. Memang kalau kita baca sekilas seakan-akan di atas batu karang Petrus Tuhan mendirikan gerejanya. Padahal tidak demikian. Coba kita baca kembali, ya. Matius 16 ayat yang ke-18. Matius 16 ayat 18, demikian firman Tuhan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Kalau kita baca sekilas memang seakan-akan di atas Petrus, ya, di atas Rasul ini Tuhan mendirikan jemaatnya. Padahal tidak. Dari bahasa aslinya, ya, Tuhan menunjuk Petrus itu sebagai Petros. Dan Tuhan menunjuk ke arah Gunung Hermon, ya, itu sebagai Petra. Artinya gunung batu, ya. Batu karang yang sangat besar atau gunung batu. Dan di atas gunung batu itu Tuhan mendirikan jemaatnya, ya. Jadi jelas kalau dari bahasa aslinya. Dalam perjanjian lama, ya, gunung batu itu dikenal sebagai Tuhan sendiri, Allah Israel. Ya. Disebutkan ada gunung batu keselamatan, ada gunung batu perlindungan, ada gunung batu keluputan. Ya. Itu banyak ayatnya, tapi kita baca beberapa aja, ya. Yang pertama Mazmur 18 ayat yang kedua. Mazmur 18 ayat yang kedua. Kita baca kitab Mazmur, ya, 18 ayat yang kedua. Dikatakan begini. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ya. Jadi jelas kalau Tuhan menunjuk Gunung Hermon sebagai gunung batu, itu gunung yang tinggi. Ya. Dan Tuhan katakan dalam perjanjian lama juga bahwa Allah itu adalah gunung batuku, perlindunganku, perisaiku, pertahananku. Ya. Puji Tuhan. Kalau ayat tersebut, ya, Matius 16:18 tadi yang kita baca, kita padukan dengan Ibrani pasal 3 ayat 4. Ibrani pasal 3 ayat yang 4 menyatakan,
Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, ya. Kalau sekarang insinyur. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah atau Tuhan. Ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Sebagai ahli bangunan, tentu tidak akan menempatkan gerejanya, ya kita, gereja Tuhan akhir zaman ini, ditempatkan di tempat yang salah, yang rendah, ya. Tetapi kita pasti ditempatkan di tempat yang tinggi dan aman. Di tempat yang tinggi dan aman. Setinggi iman kita dalam mempercayainya. Coba kita baca Mazmur 27 ayat 5 dan 6. Mazmur 27 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi kita diangkat, ditempatkan di tempat yang aman, yang terlindungi dari segala bahaya. Ya. Ayat yang ke-6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan sebagai suatu pujian. Ya, puji Tuhan. Roma 10 ayat 17 menyatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus atau firman Tuhan. Memang situasi pada saat itu tidak banyak orang yang bisa membaca dan menulis, ya, hanya orang-orang tertentu. Beda dengan saat ini, hampir semua orang sudah bisa membaca dan menulis. Oleh sebab itu, bacalah firman Tuhan, ya, dan adakanlah saat teduh di hari-hari hidup kita. Saat teduh adalah saat di mana kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dalam doa dan penyembahan kita. Dan usahakan dengan tekun, ya, untuk mempelajari firman-Nya. Tidak hanya kita baca, tapi kita pelajari, kita mengerti, sehingga timbul iman. Dan iman ini penting untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 menyatakan seperti itu. Ya. Jangan pernah jemu berdoa. Ya. Jangan pernah jemu berdoa. Lukas 18 ayat 1. Ya. Begitu juga dengan membaca dan mempelajari firman-Nya. Ya, sekali lagi karena dari situlah timbul iman. Kalau kita tidak pernah mendengar, ya, dan tidak pernah membaca firman, bagaimana kita bisa memiliki iman? Ya, tentu tidak, tentu tidak. Ada suatu peristiwa yang ditulis dalam Bilangan 21 ayat 4-9. Ya, ini kita mau baca. Ya, Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Yaitu tentang ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, ya mereka ini bangsa Israel, umat Tuhan, berjalan ke arah Laut Teberau, ya atau Laut Merah, Laut Kosong, untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan habis kesabarannya. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan merasa patah semangat, ya. Tidak dapat lagi menahan hati, sama dengan habis kesabaran, sama dengan merasa patah semangat. Ya.
Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, bersungut mereka. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Mereka menyebut mana itu makanan hambar. Dan mereka muak, bosan dengan mana sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya. Kalau kita baca Keluaran 16 ayat 31, juga Bilangan 11 ayat 7 dan 8, kita akan mendapat gambaran bahwa mana itu bentuknya seperti ketumbar, ya, dan rasanya seperti kue madu dalam Keluaran 16 ayat 31. Dalam Bilangan 11 ayat 8 dikatakan bahwa rasanya seperti makanan yang digoreng, ya, jadi ada rasanya. Ya. Tapi umat Tuhan karena persungutan itu mengatakan bahwa mana ini hambar. Saya cari dalam terjemahan lama, ya. Yang kita punya ini seringkali Alkitab terjemahan baru, ya. Saya cari dalam terjemahan lama dan saya juga bandingkan dalam versi King James Version. Dalam terjemahan lama dikatakan begini. Hati kami jemu akan roti yang terlalu hina ini, ya. Lebih kalau perjanjian terjemahan baru ini lebih halus, ya. Muak akan makanan yang hambar ini. Tapi dalam terjemahan lama jelas dikatakan hati kami jemu atau bosan akan roti yang terlalu hina ini. Coba bayangkan, ya. Mazmur 78 ayat yang ke-25 itu menyebut bahwa itu adalah roti malaikat. Yohanes 6 ayat 31 disebut roti dari sorga. Tetapi umat Tuhan pada saat itu mengatakan bahwa hati kami jemu akan roti yang terlalu hina ini. Betapa mereka memandang rendah kemurahan Tuhan, ya, berkat Tuhan. King James Version atau New King James Version menyatakan roti yang tidak berharga, roti yang tidak bernilai. Ya. Bukankah hal itu sama dengan menghina kasih karunia dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang? Ya. Lalu apa yang terjadi? Kita lanjutkan, ya. Ayat yang ke-6. Setelah mereka menyatakan bahwa roti ini adalah roti yang terlalu hina, roti yang tidak berharga, roti yang tidak bernilai, ya, roti yang tidak bermutu, ya mungkin seperti itu. Ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung, ya, ular-ular berbisa ke antara bangsa itu yang memagut mereka atau menggigit mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Banyak dari orang Israel yang mati. Ayat yang ke-7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-7 ini mereka menyadari dosa mereka. Mereka mohon kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada mereka. Tapi apa jawaban Tuhan? Apakah ular-ular yang berbisa itu dijauhkan dari mereka? Ternyata tidak. Ya.
Tetapi Tuhan memberikan solusi atau jalan keluar yang lain ya sebagai berikut. Kita baca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 sebagai jawaban Tuhan atau solusi dari Tuhan. Ya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Ya, maksudnya ular tiruan. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi ular-ular itu masih ada. Ya. Tapi orang yang percaya akan firman-Nya dan memandang ular tembaga itu, walaupun ia terpagut oleh ular berbisa, ia tetap bisa hidup. Dalam hal tersebut, apakah Tuhan tidak mampu menjauhkan atau mengusir atau menyingkirkan ular-ular tedung itu seperti waktu Tuhan mendatangkannya? Pasti sangat mampu. Tuhan berkuasa atas segalanya. Tapi kalau Tuhan melakukan dengan cara yang lain, ya, tentu Tuhan punya maksud agar bangsa itu, umat Tuhan Israel, belajar percaya ya, dan taat akan firman-Nya, firman yang hidup dan berkuasa. Agar bangsa itu juga mengandalkan firman-Nya. Ya. Ingat firman yang menyatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan. Itulah yang menjadi kehidupan kita. Dengan memandang ular tembaga itu, secara tidak langsung mereka ini berimajinasi, ya, memiliki daya pikir untuk membayangkan bahwa ular itu sudah dihukum. Ya. Karena tembaga adalah gambaran dari hukuman. Sekarang apa hubungannya dengan kita, ya, gereja Tuhan zaman akhir, peristiwa di bilangan itu dengan sekarang, ya. Sebelum kita menyimpulkan, mari kita baca beberapa ayat pendukung, ya, yang nanti kita bisa hubungkan dan akhirnya kita bisa memahami. Kita baca terlebih dahulu dalam Yohanes 6, ya, Injil Yohanes pasal 6, ayat yang ke-32 sampai 35, ya. Injil Yohanes 6 ayat 32 sampai 35 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ini tentang roti hidup, ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita baca juga ayat 51 dan ayat 56. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Untuk hidup dunia. Ya. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, puji Tuhan. Ayat ini sungguh harus kita percayai. Ya.
kita imani. Istilah makan daging dan minum darah yang diucapkan oleh Tuhan itu menimbulkan perbantaian yang hebat di kalangan orang Yahudi dan murid-murid Tuhan pada saat itu. Bahkan banyak kalau kita baca ayat 41, 42, 66, banyak murid Tuhan yang mengundurkan diri hanya karena kesalahpahaman, ya, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan makan daging dan minum darah Tuhan. Ya, pada saat itu sungguh hal yang tidak diizinkan oleh hukum Taurat. Ya. Yohanes 1 ayat 14 menyatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya. Dalam King James Version, firman itu telah menjadi daging. Ya. Yohanes 17 ayat 17 menyatakan firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi makan daging dan minum darah itu menyatakan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Untuk apa? Untuk mengingat korban Kristus di kayu salib. Ya, baca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Ya. Intinya di sana Tuhan itu ingin perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita harus ingat selalu korban Kristus di Golgota. Ya. Yang kedua, itu menggambarkan persekutuan kita dengan firman dan Roh Kudus-Nya, ya, yang menyelamatkan kita dan memberi kehidupan yang kekal kepada kita yang percaya. Ini kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat yang 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran atau firman yang kamu percayai. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, bukan berarti ular itu sama dengan Kristus, tapi ular itu telah dihukum. Ya, dalam Kejadian dikatakan kepala ular itu telah diremukkan. Suatu nubuatan, ya, oleh korban Kristus di kayu salib. Ibrani 12 ayat yang kedua, ya, Ibrani 12 ayat yang kedua, kita baca, Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju, ya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Tambahkan satu lagi, ya, Ibrani 3 ayat 1. Ibrani pasal 3 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah. Ya, sekali lagi, pandanglah kepada Rasul, ya, R huruf besar, dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya. Jadi kita harus memandang, meninggikan korban Kristus, memandang Yesus Kristus, ya, sebagai Rasul dan imam besar. Kalau Rasul itu memberitakan Injil, ya, berita kesukaan, berita
kebebasan dari dosa. Sebagai imam besar, dia mendamaikan kita dengan Bapa surgawi. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan pernah jemu atau bosan di dalam membaca, mendengar, dan mempelajari firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya tekankan, jangan pernah jemu, bosan dalam membaca, mendengar, dan mempelajari firman Tuhan. Ingat Roma 10:17 ya, bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Juga Roma 4 ayat 17 menyatakan firman itu menjadikan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Ya. Sekarang kita baca 2 Tesalonika 2 ya, ayat 9, 10, dan 15. 2 Tesalonika 2 ayat 9, 10, dan 15. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis ya. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima, ya ini garis bawahi, karena mereka tidak menerima dan tidak, saya ulang, mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Jadi tidak mempercayai firman Tuhan dan tidak mengasihi firman Tuhan. Ya. Yang dapat menyelamatkan mereka. Ya. Itu ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Sudah ya, dan saya tambah lagi ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Secara lisan kita dengarkan ya, Roma 10:17. Secara tertulis berarti harus kita baca. Firman ini harus kita baca. Kita harus punya waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan dan mempercayainya. Ya. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Apalagi pada saat ibadah firman Tuhan diberitakan, kita harus fokus, ya. Jangan ditinggal mainan, ya. Jangan ditinggal omong-omong, kasak kusuk jangan. Tapi perhatikan firman Tuhan dan tangkap firman itu. Karena itu Tuhan berbicara melaluinya. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya. Sekali lagi ya, agar kita sanggup menghadapi ular-ular pencobaan yang ada di dunia ini. Perhatian kita jangan teralihkan dengan banyaknya ular-ular pencobaan dan akibat gigitannya. Ya. Tapi fokuskan perhatian kita dan pandangan kita kepada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan firman-Nya yang hidup dan berkuasa itu. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, saat ini kita ini hidup seperti bangsa yang diam dalam kegelapan dan yang diam di negeri yang dinaungi maut. Ya. Maut itu sepertinya semakin dekat dengan kita. Ada sahabat kita, saudara kita, famili kita yang terserang COVID ya, dan dipanggil oleh Tuhan. Rumah sakit dari berita-berita menjadi penuh ya dengan pasien COVID. Oksigen menjadi barang yang langka. Ya. Harga obat-obatan, vitamin-vitamin yang diduga bisa mengatasi COVID ini harganya melambung tinggi, ya begitu mahal. Dan orang berebut untuk mendapatkannya. Terjadi kepanikan di masyarakat. Ya, orang-orang pada panik semua. Kita juga mendengar sampai tempat pemakaman itu juga harus antri untuk melakukan pemakaman. Ya. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
dalam situasi dan kondisi seperti ini, janganlah kita ikut-ikutan panik. Ya. Pandanglah Kristus dan korbannya. Juga percayalah akan firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Selain kita juga melakukan protokol kesehatan untuk berjaga, ya, tetapi utamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia sudah berkorban untuk kita, untuk keselamatan kita, juga untuk kesehatan kita. Ya. Baca Yesaya 53 secara keseluruhan. Puji Tuhan, ya. Biar firman Tuhan ini menjadi penghiburan, kekuatan, dan bekal bagi hidup kita di dunia saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa mohon kemurahan Tuhan dan firman yang telah kita dengar, ya, boleh menetap di dalam hati kita, melindungi kita, memberikan kekuatan yang baru pada kita. Puji Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih karunia Tuhan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu, kami telah belajar bersama kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus pimpin kami untuk mempraktekkan, untuk percaya kepada firman-Mu, kepada pekerjaan-pekerjaan-Mu yang ajaib. Tuhan, terima kasih kami memiliki Bapa seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kepada kami semua perlindungan-Mu. Gembalakan kami sebagai gembala agung yang membuat kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi jemaat ini dari wabah yang merajalela di akhir zaman ini. Lindungi kami, ajar kami untuk memandang Kristus, memandang korban-Mu, dan mempercayai firman-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Tuhan yang berada di dalam kesulitan perekonomian, Tuhan juga berikan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala kami bersama seluruh jajaran Tuhan. Tuhan tolong lindungi kami, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap mendapatkan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Roh Kudus. Suatu hari kami tetap merindukan Tuhan, untuk berkumpul bersama-sama kembali dalam ibadah raya kami memuji, membesarkan, memuliakan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami. Juga Tuhan, adik-adik kami yang berada di luar negeri untuk sekolah, untuk bekerja mungkin Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka semuanya. Kami juga mohon kemurahan Tuhan angkat wabah ini, sehingga kami boleh kembali beribadah, boleh kembali beraktivitas seperti semula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemerintahan kami, Bapak Presiden sampai pejabat yang di daerah yang terendah, Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan tolong untuk menyelesaikan semua, mengatur semua dengan baik. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Sekarang kami mohon jemaat untuk menyatukan hati. Kita mohon kemurahan Tuhan, kita mohon berkat dari Bapa Surgawi. Allah Bapa di surga memberkati dan melindungi kami. Allah Bapa di surga menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami kasih karunia-Mu. Allah Bapa di surga menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat ini dengan iman kami.
dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin.